Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial adalah hal yang bisa dilihat dan dirasakan di kehidupan sehari-hari. Coba deh, perhatikan lingkungan di sekeliling kamu. Pada zaman dahulu, anak-anak seusiamu belum mengenal dan belum mahir menggunakan teknologi komunikasi dan internet. Sedangkan pada zaman sekarang, kamu bisa menggunakan teknologi komunikasi dan internet dengan sangat mahir. Jadi, hal tersebut bisa diartikan sebagai wujud dari perubahan sosial yang membawa kemajuan di mana masyarakat secara umum bisa merasakan perubahan pola-pola kehidupan dalam kesehariannya. Lalu, seperti apa ya perubahan sosial menurut para ahli? Yang pertama ada Max Weber. Menurut buku Sociological Writings, perubahan sosial budaya menurut Max Weber adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya. Yang kedua, Selo Sumarchan. Beliau mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut William Campbell, perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat ada C.L. Gillen dan C.B. Gillen. Menurutnya, perubahan sosial merupakan variasi dari cara-cara atau metode hidup yang telah diterima, bisa karena perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk atau ideologi dalam kebudayaan material, maupun disebabkan oleh difusi atau penemuan-penemuan baru dalam kelompok. Yang kelima, Kingsley Davis. Pendapat Davis mengenai perubahan budaya adalah perubahan yang mencakup segenap cara berpikir dan bertingkah laku yang timbul karena adanya interaksi yang bersifat komunikatif. Setiap unsur di masyarakat pasti mengalami perubahan sosial. Perubahan sosial dapat meliputi perubahan nilai-nilai, norma, teknologi, dan interaksi sosial. Karakteristik perubahan sosial dan budaya. Dengan memahami definisi perubahan sosial dan budaya di atas, maka suatu perubahan dikatakan sebagai perubahan sosial budaya apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti karena setiap masyarakat mengalami perubahan secara cepat ataupun lambat. 2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan diikuti perubahan pada lembaga sosial yang ada. 3. Perubahan yang berlangsung cepat biasanya akan mengakibatkan kekacauan sementara karena orang akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. 4. Perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebudayaan atau spiritual saja karena keduanya saling berkaitan. Lalu, seperti apa sih proses terjadinya perubahan sosial budaya itu? Oke, jadi perubahan sosial itu tidak serta-merta terjadi begitu saja, melainkan ada proses-prosesnya. Secara umum, terdapat 4 macam proses yang membuat perubahan sosial itu terjadi, yaitu alkulturasi, asimilasi, difusi, dan akomodasi. Nah, untuk mengetahui keempatnya, simak dan perhatikan paparan selanjutnya ya teman-teman. Proses perubahan sosial. Difusi. Difusi merupakan proses penyebaran berbagai unsur pembentuk kebudayaan, baik berupa ide, keyakinan, dan lain sebagainya. Hal ini disebarkan dari individu ke individu yang lain atau bahkan lebih luas. Difusi dibedakan menjadi 2 macam, yakni difusi antra-masyarakat dan difusi antar-masyarakat. Difusi intra-masyarakat merupakan difusi unsur kebudayaan antar individu atau golongan dalam masyarakat yang dipengaruhi beberapa faktor, seperti adanya pengakuan bahwa unsur budaya baru tersebut memiliki banyak kegunaan. Sedangkan difusi antar masyarakat terjadi karena adanya kontak sosial antar masyarakat hingga timbul pengakuan akan kegunaan unsur kebudayaan baru tersebut. Akulturasi. Akulturasi dapat diartikan sebagai sebuah proses masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat hingga unsur kebudayaan asing itu dapat diterima dan diolah ke dalam kebudayaan masyarakat tersebut. Cepat atau lambatnya unsur kebudayaan asing dapat diterima kelompok masyarakat bergantung kepada cara masuk dari budaya tersebut. Jika unsur kebudayaan tersebut masuk dengan cara pemaksaan, maka akulturasi akan berjalan cukup lama. Namun, jika melalui proses yang damai, maka unsur kebudayaan tersebut relatif lebih cepat diterima. Asimilasi. Asimilasi timbul jika ada 2 individu atau kelompok masyarakat dengan latar budaya berbeda berinteraksi dengan intensif dalam jangka waktu lama. Dengan begitu, lama-kelamaan salah satu budaya individu atau kelompok masyarakat tersebut akan hilang.
Proses perubahan sosial dengan bentuk asimilasi ini merupakan usaha untuk mengurangi perbedaan antar golongan masyarakat guna mencapai suatu tujuan demi kepentingan bersama. Akomodasi. Akomodasi dapat dipahami sebagai keadaan yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar individu dengan kelompok-kelompok yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Penetrasi. Penetrasi merupakan proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat, baik secara damai ataupun paksaan. Masuknya pemaksaan kebudayaan dari bangsa penjajah kepada bangsa yang dijajah merupakan contoh proses penetrasi. Invasi. Invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Contohnya, masuknya Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan membawa serta unsur-unsur budaya yang sebagian diterapkan pada masyarakat daerah jajahannya. Milenarisme. Milenarisme yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Masyarakat pedalaman yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun selama ini tidak bisa mengolah sumber daya alam itu karena telah dieksploitasi orang asing. Perubahan sosial juga memiliki ciri-ciri loh. Coba, ada yang udah tahu? Selanjutnya seperti apa sih ciri-ciri perubahan sosial itu? Bentuk perubahan sosial budaya. Menurut Surjono Sukanto tahun 2013, ada beragam bentuk perubahan sosial dan kebudayaan, yaitu 1. Perubahan sebagai suatu kemajuan atau progres. Perubahan sebagai suatu kemajuan merupakan perubahan yang memberi dan membawa kemajuan pada masyarakat. Hal ini tentu sangat diharapkan karena kemajuan itu bisa memberikan keuntungan dan berbagai kemudahan pada manusia. Perubahan kondisi masyarakat tradisional dengan kehidupan teknologi yang masih sederhana menjadi masyarakat maju dengan berbagai kemajuan teknologi yang memberikan berbagai kemudahan merupakan sebuah perkembangan dan pembangunan yang membawa kemajuan. Jadi, pembangunan dalam masyarakat merupakan bentuk perubahan ke arah kemajuan atau progres. Perubahan dalam arti progres misalnya listrik masuk desa, penemuan alat-alat transportasi, dan penemuan alat-alat komunikasi. Masuknya jaringan listrik membuat kebutuhan manusia akan penerangan terpenuhi. Penggunaan alat-alat elektronik meringankan pekerjaan dan memudahkan manusia memperoleh hiburan dan informasi. Penemuan alat-alat transportasi memudahkan dan mempercepat mobilitas manusia. Proses pengangkutan dan penemuan alat-alat komunikasi modern seperti telepon dan internet memperlancar komunikasi jarak jauh. 2. Perubahan sebagai suatu kemunduran atau regres. Tidak semua perubahan yang tujuannya ke arah kemajuan selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang dampak negatif yang tidak direncanakan pun muncul dan bisa menimbulkan masalah baru. Jika perubahan itu ternyata tidak menguntungkan bagi masyarakat, maka perubahan itu dianggap sebagai sebuah kemunduran. Misalnya, penggunaan HP sebagai alat komunikasi. HP telah memberikan kemudahan dalam komunikasi manusia karena meskipun dalam jarak jauh pun masih bisa komunikasi langsung dengan telepon atau SMS. Di satu sisi, HP telah mempermudah dan mempersingkat jarak, tetapi di sisi lain telah mengurangi komunikasi fisik dan sosialisasi secara langsung, sehingga teknologi telah menimbulkan dampak berkurangnya kontak langsung dan sosialisasi antar manusia atau individu. 1. Evolusi. Perubahan lambat yang juga disebut sebagai evolusi adalah perubahan yang memerlukan waktu lama disertai rentetan perubahan kecil yang mengikuti dengan lambat. Dalam evolusi, rentetan perubahan tersebut tidak perlu sejalan dengan rentetan peristiwa sejarah di masyarakat. Contoh evolusi antara lain peralihan penggunaan bahan bakar minyak tanah menjadi gas. Perubahan ini terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama karena masyarakat takut menggunakan gas. Berikutnya, revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Perubahan besar terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi bisa direncanakan dahulu maupun tidak direncanakan. Contoh revolusi yang terjadi di masyarakat yaitu revolusi industri di Inggris. Yaitu perubahannya terjadi dari tahap produksi tanpa mesin menjadi produksi dengan mesin. Revolusi industri dimulai di Britania Raya dan menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika, dan Jepang. Revolusi Inggris dianggap sebagai pelopor revolusi di negara lain. Revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan bagi masyarakat. Revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan bagi negaranya ataupun bagi negara lain, antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, proses mekanisasi dalam usaha industri. Kedua, perdagangan makin berkembang. Ketiga, transportasi lancar. Keempat, berkembangnya urbanisasi. Dan yang kelima, terjadinya kesenjangan sosial. Yang ketiga, perubahan yang pengaruhnya kecil. Apakah kamu pernah memotong rambut sesuai dengan gaya rambut terbaru yang sedang tren? Bukankah ketika memilih baju kamu akan memilih yang sesuai dengan model saat ini? Apakah terjadi perubahan model baju yang kamu pakai tahun ini dengan tahun kemarin? Apakah semua orang mengikuti model rambut atau gaya berbusana yang sedang populer? Perubahan yang pengaruhnya kecil diikuti oleh sebagian kecil orang. Perubahan ini tidak membawa perubahan mendasar pada bidang kehidupan. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukai saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh saat Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contohnya saja seperti gaya berbusana dan model gaya rambut. 4. Perubahan yang pengaruhnya besar. Pada bentuk perubahan sebelumnya, kamu telah membahas materi tentang revolusi sebagai perubahan yang mempengaruhi sendi-sendi dan dasar kehidupan masyarakat. Perubahan semacam ini termasuk dalam bentuk perubahan yang pengaruhnya besar. Lalu, apakah yang dimaksud dengan perubahan yang pengaruhnya besar? Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Industrialisasi merupakan salah satu contoh dari bentuk perubahan ini. Seberapa besar pengaruh proses industrialisasi? Industrialisasi membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Di manakah kita dapat menemukan industrialisasi? Proses industrialisasi dapat ditemukan dalam masyarakat kota ataupun masyarakat desa. Pembangunan pabrik-pabrik untuk kepentingan industri sebagai bagian dari proses industrialisasi. Ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama, berkelanjutan. Perubahan sosial sifatnya berkelanjutan dan ini merupakan ciri-ciri yang paling utama. Maksudnya, masyarakat dimanapun akan mengalami perubahan. Bisa secara cepat, bisa secara lambat. Perubahan sosial sudah pasti terjadi pada masyarakat dan akan terus berkembang. Hal ini adalah konsekuensi dasar karena manusia merupakan makhluk sosial. Yang kedua, imitatif. Perubahan sosial juga bersifat imitatif. Apa maksudnya? Misalnya perubahan terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Nah, hal tersebut akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya. Loh, kok bisa? Iya. Hal itu terjadi karena masing-masing kelompok akan saling mempengaruhi. Mereka tidak dapat mengisolir diri dari perubahan-perubahan yang ada. Yang ketiga, disorganisasi sementara. Disorganisasi adalah sebuah keadaan yang kacau. Hal ini merupakan akibat dari adaptasi bagian-bagian masyarakat terhadap perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial yang sifatnya cepat biasanya akan menimbulkan disorganisasi yang bersifat sementara. Contoh disorganisasi sementara pada perubahan sosial itu seperti disorganisasi politik pasca reformasi yang dialami oleh Indonesia pada tahun 1998. Yang keempat, hubungan kausalitas atau timbal balik. Perubahan sosial tidak terbatas pada bidang material atau imaterial saja. Akan tetapi, perubahan sosial itu dapat terjadi pada keduanya. Kenapa begitu? Karena antara aspek material dan imaterial memiliki satu hubungan kausalitas atau timbal balik. Yang kelima, penggolongan watak atau tipologis. Secara tipologis, perubahan sosial dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk, antara lain proses sosial, perubahan struktur kelompok, dan segmentasi. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab perubahan sosial adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal penyebab perubahan sosial adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Faktor internal yang dapat menyebabkan perubahan sosial antara lain penemuan baru, konflik sosial, pemberontakan, dan dinamika penduduk. Sedangkan faktor eksternalnya adalah bencana alam, peperangan, dan pengaruh budaya lain. 1. Faktor internal yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama, penemuan baru. Penemuan baru dapat terjadi akibat adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu hal. Contohnya, munculnya penemuan baru yaitu aplikasi pesan instan seperti Line dan WhatsApp. Kirim pesan jadi lebih mudah, murah, bisa kirim gambar, video, sampai stiker. Canggih kan? Oh iya, penemuan baru ini dibagi menjadi 3 jenis loh. Ada discovery, invention, dan innovation. Discovery merupakan penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada.
namun belum diketahui oleh siapapun sebelumnya. Contohnya penemuan lokasi baru tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Sebelum ditemukan oleh penambang pun, sebenarnya memang ada lokasi tambang batu bara di sana. Hanya saja baru kita temukan sekarang, maka disebut sebagai discovery. Invention. Invention merupakan penemuan yang benar-benar baru dan diciptakan oleh manusia. Jadi dinyatakan invention apabila sebelumnya belum pernah ada. Contohnya penemuan telepon genggam. Sebelum ditemukan telepon genggam, belum pernah ada alat bantu atau barang yang memiliki fitur dan fleksibilitas seperti telepon genggam. Innovation atau inovasi. Inovasi adalah pembaharuan atau pengembangan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Contohnya adalah smartphone. Smartphone adalah wujud inovasi dari barang sebelumnya, yakni telepon genggam biasa. Yang dulunya tidak dapat mengakses internet dan punya fitur yang sedikit, kini smartphone memiliki fitur yang jauh lebih banyak dan berguna dibandingkan telepon genggam di masa lampau. Konflik sosial. Konflik dapat menyebabkan perubahan sosial karena yang terlibat di dalamnya adalah masyarakat itu sendiri. Secara umum, konflik sosial dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu adanya perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, dan kecemburuan sosial. Contohnya, kebijakan yang diberlakukan pemerintah terkadang dapat menimbulkan konflik sosial apabila terdapat perbedaan pendapat dari masyarakatnya. Pemberontakan. Pemberontakan atau revolusi adalah usaha menentang dan mengganti sistem atau tatanan yang telah lama berjalan. Pemberontakan dapat terjadi akibat adanya kekecewaan terhadap suatu sistem atau tatanan. Contoh dari pemberontakan adalah perlawanan yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengusir penjajah. Berikutnya, dinamika penduduk. Dinamika penduduk atau demografi adalah berubahnya kondisi penduduk dan perubahan kondisi ini dapat menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Terdapat 3 hal yang mempengaruhi dinamika penduduk, yaitu natalitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Contoh dari dinamika penduduk yang dapat mempengaruhi perubahan sosial adalah kepadatan penduduk yang dapat disebabkan oleh angka kelahiran atau natalitas yang tinggi. Faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam dan di luar kehendak manusia. Beberapa contoh bencana alam yang dapat menyebabkan perubahan sosial adalah banjir, erupsi gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Bencana alam dapat menyebabkan perubahan sosial karena dapat mengubah lingkungan fisik dan sosial masyarakat. Karena terjadi di luar kehendak manusia, maka bencana alam masuk ke dalam faktor eksternal. Kedua, peperangan. Peperangan dinyatakan sebagai faktor eksternal karena datang dari luar masyarakat, bahkan dapat berasal dari luar negara. Seperti halnya bencana alam, peperangan juga dapat menyebabkan perubahan sosial karena dapat mengakibatkan hilangnya harta benda dan tempat tinggal. Di sisi lain, peperangan juga dapat memberi dampak positif pada masyarakat pada kasus tertentu. Misalnya, perang melawan penjajah yang akhirnya menyebabkan masyarakat itu terbebas dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, pengaruh budaya lain. Adanya pengaruh dari budaya lain atau budaya luar dapat menyebabkan perubahan pada kehidupan masyarakat. Contohnya adalah budaya Korea yang kini sudah tidak asing di Indonesia. Budaya Korea masuk ke Indonesia melalui musik, film, bahkan melalui makanan. Hal ini menciptakan tren tersendiri di masyarakat. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. Adakah teman-teman yang tahu apa saja faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan sosial budaya? Simak pemaparan berikut ini dengan seksama ya. Yang pertama, kontak dengan budaya lain. Kontak merupakan proses penyampaian informasi tentang ide, keyakinan, dan hasil-hasil budaya. Adanya kontak dengan budaya lain menjadikan satu kebudayaan bertemu dan saling bertukar informasi. Yang kedua, sikap menghargai hasil karya orang lain. Adanya apresiasi dan menghargai hasil karya orang lain membuat setiap orang akan berlomba-lomba menciptakan suatu karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Karya-karya inilah yang mendorong munculnya perubahan sosial budaya. Yang ketiga, sistem pendidikan maju. Pendidikan mengajarkan seseorang untuk berpikir ilmiah dan objektif. Dengan kemampuan tersebut, seseorang dapat menilai bentuk kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan serta kebudayaan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Berbekal pengetahuan itu, seseorang melakukan perubahan pada kebudayaan yang dirasa perlu. Oleh karena itu, sistem pendidikan tinggi mampu mendorong munculnya perubahan sosial budaya. Yang keempat, keinginan untuk maju. Tidak ada seseorang yang puas dengan keadaan sekarang. Mereka umumnya menginginkan sesuatu yang lebih baik dari keadaan saat ini. Oleh karena itu,
orang akan melakukan berbagai upaya guna melakukan perubahan hidup yang tentunya ke arah kemajuan. 5. Penduduk yang heterogen. Masyarakat yang heterogen memudahkan terjadinya perubahan sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku, ras, dan ideologi. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik jika tidak disertai dengan rasa toleransi yang tinggi. Konflik-konflik inilah yang mendorong munculnya perubahan sosial budaya. 6. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu. Rasa tidak puas terhadap keadaan mendorong untuk melakukan berbagai perubahan. Hal ini pun terjadi pada masyarakat Indonesia ketika reformasi digulirkan. Rasa tidak puas terhadap pemerintahan saat itu mendorong masyarakat menuntut perubahan secara total. 7. Sistem pelapisan terbuka. Sistem pelapisan terbuka memungkinkan terjadinya gerak sosial vertikal yang lebih tinggi. Sistem ini memberi kesempatan kepada seseorang untuk maju, kesempatan untuk menaiki strata yang lebih tinggi mendorong seseorang melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. 8. Orientasi ke masa depan atau visioner. Pandangan yang visioner mendorong seseorang melakukan beragam perubahan. Masa depan harus lebih baik dari masa sekarang. Visi inilah yang mendorong seseorang melakukan perubahan. 9. Sikap mudah menerima hal-hal baru. Suatu perubahan akan berdampak besar jika setiap orang menerima perubahan tersebut. Keadaan ini menjadi berbeda jika tidak ada seorang pun yang menanggapi perubahan tersebut. Perubahan akan berlalu begitu saja tanpa ada masyarakat yang mengikutinya. Oleh karena itu, sikap mudah menerima hal-hal baru mendorong terjadinya perubahan sosial budaya di masyarakat. Yang terakhir, toleransi terhadap perubahan. Sikap toleransi dibutuhkan untuk mempercepat laju perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Adanya sikap toleransi menjadikan masyarakat lebih mudah menerima hal-hal baru. Masyarakat akan menerima hal-hal baru yang dirasa membawa kebaikan. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, setelah memahami faktor pendorong perubahan sosial budaya, tentunya juga ada beberapa faktor yang dapat menghambat perubahan sosial budaya. 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Masyarakat yang kurang dalam berinteraksi dengan masyarakat lain akan mengalami perubahan yang lamban. Hal ini karena masyarakat tersebut tidak mengetahui perkembangan masyarakat lain. 2. Masyarakat yang bersikap tradisional. Umumnya, masyarakat tradisional memegang kuat adat istiadat yang ada. Mereka menolak segala hal baru yang berkenaan dengan kehidupan sosial. Adat dan kebiasaan diagung-agungkan. Sikap ini menghambat masyarakat tersebut untuk maju. 3. Pendidikan yang rendah. Masyarakat berpendidikan rendah umumnya tidak dapat menerima hal-hal baru. Pola pikir dan cara pandang mereka masih bersifat sederhana. Mereka umumnya enggan mengikuti gerak perubahan yang ada. 4. Adanya kepentingan yang tertanam kuat. Adanya sekelompok orang atau vested interest yang kuat dalam suatu kelompok besar menyebabkan perubahan sulit terjadi. Hal ini dikarenakan setiap kelompok yang telah menikmati kedudukannya akan menolak segala bentuk perubahan. Mereka akan berusaha mempertahankan sistem yang telah ada. Mereka takut adanya perubahan akan mengubah kedudukan dan statusnya dalam masyarakat. 5. Ketakutan akan terjadinya kegoyahan integrasi. Terciptanya integrasi merupakan harapan dan cita-cita masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, integrasi merupakan sesuatu yang dilindungi oleh masyarakat. Segala hal baru ditolak untuk menghindari kegoyahan dalam integrasi masyarakat. 6. Prasangka buruk terhadap unsur budaya asing. Sikap demikian sering dijumpai pada masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa asing. Pengalaman-pengalaman tempo dahulu menyebabkan mereka senantiasa berprasangka buruk terhadap budaya asing. Akibatnya, mereka menolak segala hal baru terutama berasal dari bangsa asing, walaupun akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Yang terakhir, hambatan ideologis. Perubahan yang bersifat ideologis sangat sulit dilakukan. Hal ini karena setiap orang memandang ideologi sebagai bentuk pedoman hidup yang paling mendasar. Maka dari itu, perubahan yang bersifat ideologis tidak mungkin terjadi, terutama pada masyarakat tradisional ketika ideologi dipegang kuat dalam kehidupan sosial. Beberapa tipe masyarakat dalam menyikapi perubahan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia mempunyai sifat yang majemuk. Berikut adalah bentuk-bentuk kontak budaya antara lain. Yang pertama, antar golongan yang bersahabat dan golongan yang bermusuhan. Kedua, antar bagian-bagian atau seluruh masyarakat. Yang ketiga, masyarakat yang menguasai dengan yang dikuasai. Yang keempat, masyarakat sama besar dan berbeda besarnya. Yang kelima, aspek budaya non-material dengan yang material.
Suatu perubahan dianggap bermanfaat dan menguntungkan apabila yang pertama, masyarakat merasa memerlukan. Yang kedua, perubahan tersebut bisa dipahami dan dikuasai. Yang ketiga, menguntungkan bagi masyarakat. Yang keempat, tidak merusak prestise. Yang kelima, mendorong dalam peningkatan taraf hidup. Yang keenam, tidak bertentangan dengan tata nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Suatu perubahan dianggap merugikan apabila pertama, memakai hal yang baru akan memperoleh hukuman dari masyarakat. Kedua, penemuan baik material atau non-material susah untuk diintegrasikan dalam pola kebudayaan di mana perubahan tersebut timbul. Yang ketiga, menghambat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, bertentangan dengan tata nilai yang dianut di dalam masyarakat. Dampak perubahan sosial. Perubahan sosial ternyata memiliki dampak tersendiri, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat. Hal tersebut terjadi akibat adanya globalisasi yang terjadi di kehidupan masyarakat tersebut. Terdapat dua macam dampak perubahan sosial, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk mengetahui berbagai dampak tersebut, marilah kita perhatikan penjelasan di bawah ini. 1. Dampak positif. Di antaranya, teknologi yang semakin maju. Tercipta lapangan pekerjaan baru, munculnya tenaga kerja profesional, peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, pola pikir yang lebih maju dan tidak kolot, tingkat kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, eratnya integritas masyarakat, menumbuhkan sikap menghargai waktu dan bekerja keras, semakin kecilnya tingkat diskriminasi terhadap wanita, dan munculnya sistem pembagian pekerjaan antara pria dan wanita berdasarkan tingkat kemampuannya. 2. Dampak negatif. Di antaranya, munculnya perilaku hidup konsumtif, munculnya sikap individualis, semakin maraknya kenakalan remaja seperti pergaulan bebas dan narkoba, terjadinya kesenjangan sosial, terjadi kerusakan lingkungan akibat dieksploitasi oleh manusia, adanya perubahan gaya hidup, dan eksistensi adat yang berkurang.